Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang tugas dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia, yang mana tugasnya yaitu membuat 2 video. Video pertama adalah video briefing atau diskusi untuk pembagian materi, dan video kedua adalah video presentasi dari materi yang sudah dibagi. Dan untuk materinya itu sudah disampaikan oleh dosen kemarin. Materinya itu tentang teori-teori belajar dan pembelajaran. Dan dosen juga sudah mengirimkan untuk sumber-sumbernya di grup. Dan kebetulan tadi malam juga kita sudah diskusikan di grup mengenai teori-teori apa saja yang akan kita ambil. Dan untuk teorinya kita dapat 16 teori, sehingga untuk satu orang mendapat 4 teori. Dan untuk pembagian teorinya nanti teman kita yang akan bacakan. Oke, baik. Karena tadi malam sesuai kesepakatan kita sudah ambil sekitar 16 teori. Jadi masing-masing dari kita dapat 4 teori. Jadi tadi malam juga saya sudah bagikan, dan hari ini saya bacakan masing-masing dari teori yang akan kalian bahas. Untuk yang pertama, untuk INEL, teori yang akan dibahas pertama itu ada humanistik, transfer belajar, kemampuan proses, keterampilan proses, terus pembelajaran interaktif. Kemudian untuk ECA ada teori kognitivisme, yang kedua ada teori sosial, ketiga kecerdasan majemuk, dan yang keempat itu taksonomi Bloom. Untuk Ferry yang dibahas itu teori Ki Hajar Ahmad Dahlan, Ki Haji Ahmad Dahlan, kemudian Ki Hajar Dewantara, kemudian Gestalt, dan teori belajar klasikal conditioning dan operan conditioning. Kemudian yang terakhir saya sendiri itu yang akan membahas teori konstruktivisme, sibernetik, revolusi sosiokultural, dan behavioristik. Mungkin itu teori-teori yang akan kita bahas. Nah, nanti setelah kita sudah bagikan ini teori, masing-masing dari kalian harus memahami teori tersebut. Nah, nanti kemudian di pertemuan berikutnya untuk video kedua kita akan diskusi mengenai teori tersebut. Jadi kalian pelajari memang bahas yang memang benar-benar kalian bahas, tidak usah terlalu panjang. Mungkin kalian bisa bahas mengenai pengertian, kemudian penerapannya, contoh, dan lain sebagainya. Kalian pelajari yang semampu kalian, tidak perlu dipaksakan untuk memudahkan juga. Jadi mungkin sekian dari saya kembalikan. Baik, itulah tadi pembagian materi untuk presentasi di video berikutnya. Mungkin dari Inel atau Dela mungkin ada tanggapan mengenai teorinya, mungkin pas atau masih ada. Kalau untuk teorinya kita cari referensi lain atau ambil dari buku yang sudah dikirimkan oleh dosen. Oke, mengenai materi, karena sudah ada materi-materi yang dikirimkan oleh dosen, lebih baiknya kita ambil saja di situ dulu. Tapi kalau kita belum terlalu paham, kita bisa cari referensi lain. Oke. Kalau mungkin supaya untuk mudah, mungkin kita bisa ambil dari buku yang sudah dikirim dosen supaya kalian tidak capek juga mencari referensi. Tapi kalau dirasa mungkin penjelasannya masih kurang, kalian bisa cari dari referensi lain. Jadi mungkin untuk nanti pembuatan video keduanya kita laksanakan besok ataupun hari Jumat supaya cepat selesai juga, dan nanti kita rampungkan satu kali untuk mengenai diskusi keduanya. Oke, masih ada tanggapan atau sudah pas? Ini kan teorinya ada 16, jadi setiap per orang itu kan 4 teori. Iya. Jadi masing-masing teorinya ini kita jelaskan sesuai dengan poin-poinnya saja kan? Ya, poin-poinnya saja. Jadi jelaskan apa yang kamu jelaskan saja. Misalnya contohnya di teori yang kamu bahas itu tadi ada teori salah satunya itu humanistik. Kamu jelaskan mungkin teori humanistik itu seperti ini, penerapannya, terus apakah contohnya seperti apa. Jadi yang gampang saja. Mungkin sudah
Sudah tidak ada tanggapan mungkin pas sudah dapat teori masing-masing. Jadi kalau begitu untuk diskusi hari ini saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam